어디까지 들려 땀에 젖은 전화기가 여기서도 보여 바로바로 대답하는 것도 매력 없어 메시지만 읽고 확인 안 하는 건 기본 너무 심이 나보 이러다가 지칠까봐 걱정되긴 하고 안 그럼 내가 더 빠질 것만 같아 답장을 못해줘서 미안해 친구를 만나느라 샤샤샤. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Jasmine. Di sini saya sebagai moderator. Dan di video kali ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi forecast sales atau ramalan penjualan serta metode-metodenya. Demi menyelesaikan tugas dari mata kuliah Anggaran Perusahaan dengan dosen pengampuh Bapak Dedi Dwi Arseto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Langsung saja, kami akan membahas tentang materi forecasting yang akan disampaikan oleh teman saya, Ayu Cahyaning Tias. Nama saya Ayu Cahyaning Tias, NPM saya 19110281. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari forecasting. Forecasting adalah sebuah teknik untuk memprediksi kejadian bisnis di masa depan dengan menggunakan data-data yang telah terangkum sebelumnya, di mana pengukuran dapat dilakukan secara kuantitatif atau menggunakan metode matematik dan statistik, dan kualitatif atau menggunakan judgement atau pendapat. Dalam sebuah bisnis, masa depan menjadi salah satu ketidakpastian yang harus diprediksikan sebaik mungkin. Tanpa adanya prediksi serta perencanaan yang matang, bisnis tidak akan berkembang dengan maksimal. Oleh karena itu, peramalan hadir untuk solusi dari masalah tersebut. Dengan melihat data-data di masa lalu dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, suatu perusahaan dapat mengurangi resiko yang akan menimpa bisnisnya nanti. Selanjutnya, manfaat suatu peramalan bagi perusahaan. Yang pertama, menambah kemampuan perusahaan untuk mengadakan pengawasan informasi, kegiatan-kegiatan tertentu, atau memperbaiki proses pemberian laporan. Kedua, memungkinkan timbulnya teamwork di antara pimpinan. Ketiga, memungkinkan dibuatnya jadwal-jadwal pembelian, produksi, budget, penjualan, dan budget alokasi pengeluaran sehingga diperoleh pedoman dasar bekerja yang relatif lebih tepat. Selanjutnya adalah pengertian forecast sales atau ramalan penjualan. Yang pertama, forecast penjualan merupakan perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Kedua, forecast penjualan adalah teknik proyeksi tentang permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu pula. Selanjutnya yaitu forecast berdasarkan perhitungan statistik atau statistical method. Yang pertama, analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai macam informasi atau data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sampai berapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan tersebut. Yang kedua, garis tren bebas. Pada umumnya, metode tren bebas cenderung digunakan sebagai analisis pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dari suatu permasalahan yang akan dihadapi. Metode tren bebas mencoba melihat pola data amatan melalui tebaran titik dari pasang data penjualan pada setiap waktunya. Berdasarkan tebaran data yang terbentuk, dapat diperkirakan tren penjualan dari data tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pengertian-pengertian metode yang akan disampaikan oleh teman saya,
Elvira Jupani. Nama saya Elvira Jufani, NPM saya 19110403. Di sini saya akan membacakan tentang garis tren metode tengah rata-rata atau tren semi-average. Metode tren semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Metode ini dapat digunakan untuk keperluan forecast dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A tambah BX. Semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Data pada metode ini biasanya terdiri dari A. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah genap. B. Metode setengah rata-rata dengan data historis dalam jumlah ganjil. Persamaan tren yang diperoleh dengan menggunakan metode ini selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk meramal nilai suatu variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Persamaannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. A sama dengan nilai rata-rata kelompok 1, B sama dengan X kelompok 2 dikurang X kelompok 1 per N. N sama dengan jumlah data per kelompok. X sama dengan jumlah tahun dihitung dari tahun dasar. Langkah-langkah metode setengah rata-rata atau semi-average. Yang pertama yaitu membagi data dalam dua kelompok sama besar. Yang kedua, menghitung rata-rata setiap kelompok. Yang ketiga, menghitung nilai-nilai A. Yang keempat, menghitung nilai B. Yang kelima, menghitung nilai X. Yang keenam, nilai X untuk data genap adalah min 3. Min 1 tambah 1 tambah 3 tambah 5. Dan untuk data ganjil min 3, min 2, 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3. Yang ketujuh, memberi skor terhadap waktu yang terkait dengan data penjualan dalam metode tren semi-average ini. Acuan adalah kepada kelompok pertama, skor 0 diberikan bagi data yang berada di tengah dari data yang ada pada kelompok pertama bila datanya ganjil. Selanjutnya, terhadap data yang sebelumnya diberi skor min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, dan terhadap data sesudahnya diberi skor 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk data yang jumlahnya genap, biasanya skor tidak melibatkan nilai 0. Sebagai contoh, bila data 4, skor yang diberikan adalah min 3, min 1, 1, 3. Selanjutnya yaitu metode tren moment, menggunakan persamaan yang berbeda dengan metode setengah rata-rata untuk menaksir nilai A dan B dalam persamaan tren. Y sama dengan A0 tambah BX. Nilai A dan B ditaksir dengan persamaan sebagai berikut. Sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B sigma X. Sigma XY sama dengan A dikali sigma X tambah B sigma X 2. Dua persamaan di atas dilakukan operasi substitusi dan eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan B. Pada metode tren moment, nilai X pada persamaan tren dihitung dengan menjadikan data pertama sebagai tahun dasar dan nilai X sama dengan 0. Selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil least square method. Metode kuadrat terkecil atau least square method adalah metode untuk menghitung nilai tren pada tahun berjalan dan untuk mencari forecast pada periode yang akan datang. Untuk menghitung nilai tren dan forecast terlebih dahulu menaksir nilai A dan B pada persamaan. Y sama dengan A ditambah BX, nilai X dihitung dengan mengacu pada panduan jika data ganjil, maka X sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Sementara data genap, maka X sama dengan min 3, min 1, 1, 3. Persamaan untuk menaksir nilai A dan B adalah A sama dengan sigma Y
per N, B sama dengan sigma XY per sigma X2. Setelah nilai A dan B didapatkan, selanjutnya dihitung berapa nilai tren dan berapa nilai forecast untuk waktu yang diinginkan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang contoh soal metode trend moment yang akan disampaikan oleh teman saya, Citra Dwi Harti. Saya Citra Dwi Harti, NPM 19110285. Saya akan membahas tentang metode trend moment pada perusahaan Jasmine yang memproduksi minuman botol dari tahun 2002 sampai tahun 2009. Pada tahun 2002, PT Jasmine memproduksi sebanyak 780 botol, dan sampai tahun 2009 dia memproduksi sebanyak 2000 botol. Total dari tahun 2002 sampai 2009 PT Jasmine dapat menghasilkan sebanyak 11.500 botol. 11.500 sama dengan 8 kali 730 ditambah 28B. 11.500 sama dengan 5.840 ditambah 28B. Untuk persamaan 1 dikali 5, untuk persamaan 2 dikali 1. 57.500 sama dengan 40A ditambah 140B. 48.740 sama dengan 28A ditambah 140B. Kemudian dijumlahkan, dapatlah hasilnya 8.760A sama dengan 12A. A sama dengan 730. 11.500 sama dengan 8 dikali 730 ditambah 28B. 11.500 sama dengan 5.840 ditambah 28B. 28B sama dengan 11.500 dikurang 5.840. 28B sama dengan 5.660. B sama dengan 202,143. Rumus Y sama dengan 730 ditambah 202,14X. Selanjutnya, kami akan membahas tentang contoh soal metode semi-average yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nama saya Anissa Mukmin, NPM 19110090. Di video kali ini saya akan menganalisis contoh soal trend semi-average atau setengah rata-rata. Berikut adalah data dari PT Jasmine yang memproduksi air mineral dalam bentuk cup dari tahun 2008 hingga tahun 2015. Mari sama-sama kita lihat contoh soalnya. Pada tahun 2008, manajemennya 450. Pada tahun 2009, 915. Pada tahun 2010, 1025. Pada tahun 2011, 1100. Pada tahun 2012, 1600. Pada tahun 2013, 1850. Pada tahun 2014, 2200. Dan pada tahun 2015, 2350. Berikut penyelesaiannya. Dalam data tersebut terdapat 8 data yang nantinya akan dibagi menjadi 2, yaitu kelompok data pertama terdapat 4 data dan kelompok data kedua terdapat 4 data. Pada kelompok data pertama, yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2011, dan jumlah seluruh manajemennya pada data pertama. Jumlah seluruh manajemennya pada data kelompok pertama yaitu
3.490 dan X-nya pada data tahun 2008 yaitu -3, tahun 2009 -1, 2010 1 dan 2011 3. Dan semi average-nya yaitu 872,5. Pada kelompok kedua, jumlah seluruh manajemennya yaitu 8.000 dan X-nya pada tahun 2012 -3, pada tahun 2013 -1, pada tahun 2014 1 dan pada tahun 2015 3 dan semi average-nya yaitu 2000. Dari data tersebut kita mengetahui N atau jumlah seluruh data sama dengan 8, N atau jumlah data per kelompok sama dengan 4. Dan semi average sama dengan semi total dibagi rata-rata kelompok 1, yaitu sama dengan 872,5. Semi average sama dengan semi total dibagi rata-rata kelompok 2, yaitu sama dengan 2000. Dan yang terakhir, kami akan membahas tentang contoh soal metode least square atau kuadrat terkecil yang akan disampaikan oleh teman saya Evi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi Lestari, NPM 19110211. Di sini saya ingin menjelaskan contoh soal yang ketiga, yaitu metode kuadrat terkecil atau least square method. Di sini yang ditanya yaitu hitunglah berapa forecast untuk tahun 2009. Jadi di tahun pertama yaitu tahun 2000, manajemen atau Y-nya 1000, tahun 2001 1200, tahun 2002 1870, tahun 2003 2300, tahun 2004 2130, tahun 2005 2550, tahun 2006 3000, tahun 2007 3150, dan tahun 2008 3300. Jadi, untuk data Y dari keseluruhan yaitu jumlahnya 20.520. Untuk X, jika pada data ganjil X dapat dimulai dari -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. XY, maka pada tahun 2000 dapat kita lihat dari X sama dengan -4 dan Y sama dengan 1000. Maka XY pada tahun 2000 yaitu -4000. Dan jumlah seluruh data XY dari yaitu 17.640. X kuadrat. Maka pada tahun 2000 dapat kita lihat dari X sama dengan -4, maka X kuadrat pada tahun 2000 yaitu 16. Dan jumlah X kuadrat dari seluruh data yaitu 60. Dan di sini ada persamaan yang pertama yaitu A sama dengan sigma Y per N. Nah, sigma Y itu adalah penjumlahan dari penjualan atau Y. N, A itu dari data-data atau jumlah dari tahun. Jadi, A sama dengan 20.520 per N. Jadi, jumlahnya yaitu 2.280. Persamaan yang kedua yaitu B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Jadi, B sama dengan 17.640 per 60. Jadi, jumlahnya 290. Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan 2.280 ditambah 294X. Jadi, forecast tahun 2012
Y sama dengan 2280 ditambah 294 dikali 10. Jadi jumlahnya hasilnya dari forecast tahun 2012 yaitu Y sama dengan 5220. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.